Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi kelas R9. Kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran terkait sistem biaya standar variabel costing dengan dosen pengampu Gandhi Wahyu Maulana Zulma, SPD MS MSI. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Renal Wijaya dengan nomor NIM C1C019043. Saya Nadia Nursi Fitri dengan NIM C1C019007. Nama saya Putri Rizky Maharani, NIM C1C019079. Saya Trisna Putri dengan NIM C1C019115. Nama saya Ramadan Lamin, NIM C1C019151. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan, produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengelola informasi biaya sedemikian rupa, sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Sistem akuntansi biaya ini mencatat yang seharusnya dikeluarkan dan biaya yang sesungguhnya terjadi, dan menyajikan perbandingan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya, serta menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Selanjutnya, komponen biaya standar dalam metode variable costing, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja langsung standar, biaya overhead pabrik variabel standar, total biaya produksi variabel standar. Analisis selisih dalam sistem biaya standar dengan metode variable costing. Dalam biaya produksi yang diperhitungkan dalam harga pokok produk hanya terdiri dari biaya produksi variabel saja. Maka dalam analisis selisih, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel hanya dikenal dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Selanjutnya, selisih pengeluaran BOP variabel disebabkan oleh penyimpangan tarif sesungguhnya BOP variabel dan tarif standar BOP variabel. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai, yaitu tarif standar dikurang biaya overhead pabrik variabel dikali jam kerja sesungguhnya. Lalu, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, tarif standar biaya overhead pabrik variabel dikali jam kerja sesungguhnya. Selanjutnya, selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabel. Selisih efisiensi BOP variabel disebabkan oleh penyimpangan kapasitas sesungguhnya dari kapasitas standar. Kapasitas sesungguhnya, lalu di bawahnya kapasitas standar, lalu diselisihkan selisihnya selisih efisiensi dalam satuan kapasitas, tarif biaya overhead pabrik, lalu selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel, atau selisih efisiensi BOP variabel sama dengan tarif standar BOP variabel dikali jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Nursi Fitri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis selisih. Analisis selisih biaya produksi langsung, yaitu ada 3: analisis selisih biaya bahan baku, analisis selisih biaya tenaga kerja langsung, dan analisis biaya overhead pabrik. Baiklah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu analisis selisih biaya bahan baku. Yang pertama yaitu model satu selisih dengan rumus selisih total sama dengan harga standar dikali kuantitas standar dikurang harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, model tiga selisih, selisih harga dengan rumus selisih harga sama dengan harga
harga standar dikurang harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Selanjutnya selisih kuantitas. Dengan rumus selisih kuantitas sama dengan kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Yang ketiga, model 3 selisih. Di sini di model 3 selisih itu ada 3 lagi bagiannya. Yang pertama, harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Kalau lebih rendah atau lebih tinggi, rumusnya seperti yang tertera pada PowerPoint. Yang kedua, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Rumusnya seperti yang tertera di bawah ini. Selanjutnya yang ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Yang kedua yaitu analisis biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya seperti yang tertera pada PowerPoint, yaitu ada 3 model. Yang pertama model 1 selisih, yang kedua model 2 selisih, dan yang ketiga model 3 selisih. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis selisih biaya overhead pabrik. Di sini yaitu seperti yang tertera pada PowerPoint, selisih biaya pengeluaran variabel, biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai dikurang dengan biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, dapatlah hasil selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabel. Untuk selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel yaitu kapasitas standar ditambah atau dijumlahkan dengan kapasitas sesungguhnya, dapatlah selisih efisiensi. Kemudian dijumlahkan lagi dengan tarif biaya overhead pabrik variabel. Nah, di sini dapat lagi selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel. Kemudian selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabel yang di atas tadi dijumlahkan dengan selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel, dapatlah total selisih biaya overhead pabrik. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmatan lil Alamin. Saya akan melanjutkan materi teman saya yaitu Nadia Sapitri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya. Penyajian laporan keuangan laba rugi produksi variabel konsting. Laporan laba rugi yang disajikan sistem biaya standar dengan metode variabel konsting untuk kepentingan perencanaan laba jangka pendek dan pengambilan keputusan lain jangka pendek. Membuat informasi biaya variabel, laba kontribusi, dan biaya tetap selisih yang terjadi dalam periode akuntansi disajikan dalam laporan laba rugi sebagai adjustment terhadap harga pokok penjualan standar. Biaya standar dalam variabel konsting dengan metode ganda. Dalam metode ganda, rekening barang dalam proses didebit dengan hasil kali kuantitas atau jam, sesungguhnya dengan harga atau tarif, sesungguhnya, dan dikredit dengan hasil kali kuantitas atau jam standar dengan harga atau tarif standar. Dengan demikian selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar tidak dihitung dan dicatat pada saat terjadi, namun dihitung dan dicatat pada akhirnya periode akuntansi. Akuntansi biaya standar dalam variabel konsting dengan metode tunggal. Rekening barang dalam proses didebit dengan hasil kali kuantitas atau jam standar dengan harga atau tarif standar, sehingga selisih dihitung dan dicatat pada saat terjadinya. Penyajian laporan biaya produksi variabel konsting. Untuk menghasilkan lapor biaya produksi yang memungkinkan manajer produksi mendapatkan umpan balik dalam kurung fallback mengenai pelaksanaan biaya produksi standar yang telah ditetapkan, sehingga ia dapat menganalisis efisiensi kegiatan produksinya. Laporan biaya produksi berisi perbandingan biaya produksi variabel standar dengan biaya produksi variabel sesungguhnya dan analisis selisih biaya produksi variabel. Selanjutnya adalah contoh soal. Untuk soalnya bisa teman-teman lihat dan baca. Dan sekarang saya akan menjelaskan penyelesaiannya. Yang pertama, menghitung analisis selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar. Di sini kita menggunakan 3 selisih biaya. Selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Untuk selisih biaya bahan baku, kita menggunakan selisih harga bahan baku yang dipakai sebesar Rp105.000 rugi, didapat dari harga standar Rp1.000 dikurang dengan harga sesungguhnya Rp1.100 dikali dengan kuantitas sesungguhnya 1.050 kg. Kemudian, selisih harga bahan baku yang dipakai tersebut dikurang dengan selisih pemakaian bahan baku sebesar Rp200.000 laba, didapat dari kuantitas standar 1.250 kg dikurang dengan kuantitas sesungguhnya 1.050 kg dan dikalikan dengan harga standar Rp1.000. Jadi, total selisih biaya bahan baku tersebut adalah Rp95.000 laba. Kemudian yang kedua adalah menghitung selisih biaya tenaga kerja langsung. Di sini kita menggunakan selisih tarif upah sebesar Rp127.500 laba, didapat dari tarif upah standar Rp500 dikurang dengan tarif upah sesungguhnya Rp475 dikali dengan jam kerja sesungguhnya 5.100 jam. Kemudian selisih tersebut dikurangi dengan selisih efisiensi upah sebesar Rp50.000 rugi, didapat dari jam kerja standar 5.000 jam dikurang dengan jam kerja sesungguhnya 5.100 jam, kemudian dikali dengan tarif upah standar Rp500. Maka, total selisih biaya tenaga kerja langsung tersebut adalah Rp77.500 laba. Kemudian selisih yang ketiga adalah selisih BOP. Selisih pengeluaran BOP variabel sebesar Rp102.000 rugi, didapat dari BOP variabel sesungguhnya sebesar Rp2.142.000 dikurang dengan BOP variabel yang dianggarkan jam yang sesungguhnya dicapai sebesar Rp2.040.000, di mana didapat dari jam kerja sesungguhnya 5.100 jam dikali dengan tarif BOP Rp400. Kemudian, selisih pengeluaran BOP variabel tersebut dikurangi dengan selisih efisiensi BOP variabel. Sebesar Rp40.000 rugi didapat dari jam kerja standar sebesar 5.000 jam, dikurangi dengan jam kerja sesungguhnya sebesar 5.100 jam, dan dikalikan dengan tarif BOP variabel sebesar Rp400 per jam. Maka selisih BOP tersebut adalah Rp142.000 rugi. Kemudian yang kedua yaitu membuat jurnal yang diperlukan dengan menggunakan biaya standar variable costing metode tunggal. Jurnal yang pertama yaitu untuk pencatatan pemakaian bahan baku. BDP BBP didebet sebesar Rp1.250.000 yang merupakan perkalian dari harga standar dengan kuantitas standar. Akun kreditnya yaitu persediaan bahan baku sebesar Rp1.050.000 yang merupakan perkalian antara harga standar dengan kuantitas sesungguhnya. Kemudian selisih efisiensi biaya bahan baku sebesar Rp200.000, di mana perhitungannya telah dijelaskan dalam analisis selisih. Jurnal selanjutnya yaitu selisih harga bahan baku yang dipakai, didebet dan kreditnya selisih harga bahan baku yang dibeli. Nominalnya Rp105.000, perhitungannya juga telah dijelaskan dalam analisis selisih. Kemudian jurnal yang kedua yaitu pencatatan biaya tenaga kerja. BDP BTKL didebet sebesar Rp2.500.000 merupakan hasil perkalian dari jam kerja standar dengan tarif upah standar. Dan akun debit lainnya adalah selisih efisiensi upah sebesar Rp50.000, di mana akun kreditnya selisih tarif upah sebesar Rp127.500 dan gaji dan upah Rp2.422.500. Untuk nominal gaji dan upah ini merupakan perkalian dari jam kerja sesungguhnya dengan tarif upah sesungguhnya. Untuk perhitungan selisih efisiensi upah dan selisih tarif upah telah dijelaskan dalam analisis selisih. Kemudian jurnal yang ketiga adalah untuk pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya didebet dan kreditnya berbagai rekening yang dikreditkan sebesar Rp3.650.000, di mana nominalnya telah diketahui dalam soal. Kemudian jurnal yang keempat yaitu pencatatan pemecahan BOP sesungguhnya menurut perilakunya. Akun debitnya adalah BOP variabel sesungguhnya sebesar Rp2.142.000, BOP tetap sesungguhnya sebesar Rp1.500.000 dan kreditnya BOP sesungguhnya sebesar Rp3.650.000. Ketiga nominal tersebut telah diketahui di soal. Jurnal selanjutnya adalah penutupan rekening BOP variabel yang dibebankan. BOP variabel yang dibebankan terhadap BOP variabel sesungguhnya sebesar Rp2 juta. Jurnal selanjutnya adalah untuk pencatatan selisih BOP variabel, di mana akun debitnya adalah selisih pengeluaran BOP variabel sebesar Rp102.000 dan kreditnya selisih efisiensi BOP variabel sebesar Rp40.000 dan BOP sesungguhnya sebesar Rp142.000.
di mana perhitungannya telah dihitung dalam analisis selisih. Dan untuk jurnal selanjutnya adalah untuk pencatatan harga pokok produk jadi, di mana persediaan produk jadi di debit sebesar Rp5.750.000 dan untuk akun kreditnya adalah BDP BBB sebesar Rp1.250.000, BDP BTKL sebesar Rp2.500.000 dan BDP BOP variabel sebesar Rp2.000.000. Di mana ketiga nominal akun kredit tersebut telah dijelaskan dalam jurnal sebelumnya, dan untuk nominal persediaan produk jadi merupakan penjumlahan dari ketiga akun kredit tersebut. Jurnal selanjutnya adalah untuk pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Di sini menggunakan dua jurnal, yaitu kas atau piutang terhadap hasil penjualan sebesar Rp6.400.000 yang telah diketahui soal, dan harga pokok penjualan terhadap persediaan produk jadi sebesar Rp3.841.000, di mana untuk perhitungannya akan dijelaskan dalam pembuatan laporan laba rugi. Jurnal yang terakhir adalah untuk pencatatan biaya non-produksi. Biaya pemasaran sebesar Rp400.000 dan biaya administrasi dan umum sebesar Rp300.000 diletakkan di debit, dan untuk kreditnya adalah berbagai rekening yang dikreditkan sebesar Rp700.000. Kemudian untuk pemisahan biaya non-produksi menurut perilakunya dapat dicatat dengan jurnal biaya pemasaran variabel sebesar Rp250.000, biaya pemasaran tetap sebesar Rp150.000, biaya administrasi dan umum variabel sebesar Rp100.000, serta biaya administrasi dan umum tetap sebesar Rp200.000. Keempat akun tersebut diletakkan di bagian debit, dan untuk kreditnya adalah biaya pemasaran sebesar Rp400.000, serta biaya administrasi dan umum sebesar Rp300.000. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, 4, dan 5 akan dijelaskan oleh Trisna Putri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal dengan metode ganda. Yang pertama yaitu pencatatan pemakaian bahan baku. Jurnalnya, BDP biaya bahan baku di debit sebesar Rp1.050.000, persediaan bahan baku dikredit sebesar Rp1.050.000. Angka tersebut diperoleh dari kuantitas sesungguhnya yang dipakai, yaitu 1050 kg dikali dengan Rp1.000. Kemudian yaitu pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Jurnalnya BDP biaya tenaga kerja langsung di debit sebesar Rp2.422.500, gaji dan upah dikredit sebesar Rp2.422.500. Angka tersebut diperoleh dari jam kerja sesungguhnya dikali dengan tarif upah sesungguhnya, yaitu 5.100 jam dikali dengan Rp475. Kemudian pencatatan pembebanan BOP variabel kepada produk. Jurnalnya BDP BOP variabel di debit sebesar Rp2 juta, BOP variabel yang dibebankan dikredit sebesar Rp2 juta. Angkanya diperoleh dari BOP variabel persatuan produk menurut standar, yaitu Rp8.000 dikali dengan jumlah produk selesai, yaitu 250 unit. Selanjutnya yaitu pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi. Jurnalnya BOP sesungguhnya di debit sebesar Rp3.650.000 dan kreditnya berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp3.650.000. Untuk angkanya ini sudah diketahui dari soal. Kemudian pencatatan pemecahan BOP sesungguhnya menurut perilakunya. Jurnalnya yaitu BOP variabel sesungguhnya di debit sebesar Rp2.142.000, BOP tetap sesungguhnya di debit sebesar Rp1.508.000, dan BOP sesungguhnya dikredit sebesar Rp3.650.000. Untuk angkanya juga sudah diketahui di soal. Kemudian yaitu penutupan rekening BOP variabel yang dibebankan. Jurnalnya yaitu BOP variabel yang dibebankan di debit sebesar Rp2 juta, dan BOP variabel sesungguhnya dikredit sebesar Rp2 juta. Untuk angkanya ini dari jurnal nomor 3, yaitu tentang pencatatan pembebanan BOP variabel kepada produk. Selanjutnya yaitu pencatatan harga pokok produk jadi. Jurnalnya persediaan produk jadi di debit sebesar Rp5.750.000, BDP biaya bahan baku dikredit sebesar Rp1.250.000, BDP biaya tenaga kerja langsung dikredit sebesar Rp2.500.000, BDP BOP variabel dikredit sebesar Rp2 juta. Untuk angka pada BDP biaya bahan baku ini diperoleh dari
biaya bahan baku per satuan produk menurut standar dikali dengan jumlah produk selesai. Begitupun dengan BDP BTKL dan BDP BOP variabel. Untuk nominal pada persediaan produk jadi ini diperoleh dari jumlah ketiga BDP tersebut. Kemudian yaitu pencatatan selisih yang terjadi. Yang pertama yaitu selisih biaya bahan baku. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai perhitungan analisis selisih, dapat kita ketahui bahwa selisih harga bahan baku yang dipakai yaitu sebesar Rp105.000 yang merupakan rugi, dan selisih kuantitas bahan baku sebesar Rp200.000 merupakan laba. Selisih harga bahan baku yang merupakan rugi ini kita letakkan di debit, dan selisih kuantitas bahan baku yang merupakan laba ini kita letakkan di kredit. Selisih antara keduanya kita masukkan pada akun BDP biaya bahan baku yaitu sebesar Rp95.000. Kemudian yaitu selisih biaya tenaga kerja langsung. Selisih efisiensi upah sebesar Rp50.000 yang merupakan rugi kita letakkan di debit, dan selisih tarif upah sebesar Rp127.500 yang merupakan laba kita letakkan di kredit. Selisih antara keduanya kita masukkan pada akun BDP biaya tenaga kerja sebesar Rp77.500. Selanjutnya yaitu selisih BOP variabel. Selisih pengeluaran BOP variabel sebesar Rp102.000 yang merupakan rugi kita letakkan di debit, dan selisih efisiensi BOP variabel sebesar Rp40.000 yang juga merupakan rugi kita letakkan di debit. Kemudian karena kedua-duanya sama-sama diletakkan di debit, maka kita jumlahkan dan jumlahnya kita letakkan di kredit dan dimasukkan kepada akun BOP variabel sesungguhnya. Selanjutnya yaitu laporan biaya produksi variabel costing. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Biaya standar untuk biaya bahan baku yaitu sebesar Rp1.250.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar Rp2.500.000, dan untuk BOP variabel sebesar Rp2.000.000. Untuk memperoleh biaya standar ini dapat dihitung dengan biaya produksi masing-masing persatuan produk menurut standar dikali dengan jumlah produk jadi. Kemudian biaya sesungguhnya biaya bahan baku yaitu Rp1.050.000, biaya tenaga kerja langsung Rp2.422.500, dan untuk BOP variabel yaitu Rp2.142.000. Untuk menghitung biaya sesungguhnya pada biaya bahan baku dapat diperoleh dari kuantitas sesungguhnya dikali dengan Rp1.000. Sedangkan untuk BTKL diperoleh dari jam kerja sesungguhnya dikali dengan tarif upah sesungguhnya. Dan untuk BOP variabel diketahui dari soalnya. Selanjutnya yaitu selisih harga atau tarif. Untuk biaya bahan baku yaitu selisih harga sebesar Rp105.000 yang merupakan rugi. Untuk biaya tenaga kerja langsung merupakan selisih tarif sebesar Rp127.500 yang merupakan laba. Dan untuk BOP variabel merupakan selisih pengeluaran sebesar Rp102.000 yang merupakan rugi. Kemudian selisih kuantitas atau efisiensi. Untuk biaya bahan baku merupakan selisih kuantitas sebesar Rp200.000 yang merupakan laba. Untuk biaya tenaga kerja langsung merupakan selisih efisiensi upah sebesar Rp50.000 yang merupakan rugi. Dan BOP variabel merupakan selisih efisiensi BOP variabel sebesar Rp40.000 yang merupakan rugi. Kemudian yang terakhir yaitu laporan laba rugi variabel costing. Dalam laporan laba rugi terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu hasil penjualan sebesar Rp6.400.000. Angka ini diperoleh dari hasil penjualan pesanan 101, 102, dan 103. Kemudian harga pokok penjualan. Yang pertama biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp1.250.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp2.500.000 dan BOP variabel sebesar Rp2 juta.
Untuk perhitungannya sama seperti pada laporan biaya produksi yang telah saya jelaskan tadi pada kolom biaya standar. Sehingga harga pokok produk yang diproduksi yaitu Rp5.750.000. Kemudian persediaan akhir produk jadi sebesar Rp1.909.000 yang merupakan pesanan 104. Sehingga harga pokok penjualan variabel standar diperoleh Rp3.841.000. Selanjutnya yaitu penyesuaian selisih. Yang pertama, selisih harga bahan baku yang dipakai sebesar Rp105.000 yang merupakan rugi, selisih pemakaian bahan baku sebesar Rp200.000 yang merupakan laba, selisih tarif upah sebesar Rp127.500 yang merupakan laba, selisih efisiensi upah sebesar Rp50.000 yang merupakan rugi, selisih pengeluaran BOP variabel sebesar Rp102.000 yang merupakan rugi, dan selisih efisiensi BOP variabel sebesar Rp40.000 yang merupakan rugi. Sehingga totalnya yaitu Rp30.500. Harga pokok penjualan variabel standar dikurangi dengan penyesuaian selisih tersebut diperoleh harga pokok penjualan variabel sesungguhnya sebesar Rp3.810.500. Kemudian biaya pemasaran variabel sebesar Rp250.000, biaya administrasi dan umum sebesar Rp100.000. Untuk nominalnya telah diketahui di soal, sehingga total biaya variabel sebesar Rp4.160.500. Hasil penjualan dikurangi dengan total biaya variabel diperoleh laba kontribusi sebesar Rp2.239.500. Kemudian menghitung biaya tetap yang terdiri dari BOP tetap sebesar Rp1.508.000, biaya pemasaran tetap sebesar Rp150.000, dan biaya administrasi dan umum tetap sebesar Rp200.000. Untuk angkanya juga diketahui di soal. Sehingga total biaya tetapnya yaitu sebesar Rp1.858.000. Laba kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap mendapatkan laba bersih senilai Rp381.500. Baiklah, itulah penjelasan mengenai sistem biaya standar variabel costing dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share videonya ke teman-teman kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.